Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Pediatrik 6O yang beranggotakan Asima Yolanda, Cici Sri Rahayu, Desi Watina Baban, Farhan Alwi, Muhammad Imam, Novita Suhendriani, Rifka Aufa, Rival Hafiar Moreno, Sandra Anissa Putri, Siva Anissa Salsabila, Vanessa Adela Putri, dan Widya Indraswari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pediatrik psikologi, yang merupakan suatu cabang ilmu yang bergerak pada lingkungan medis, terutama dengan anak-anak atau yang berkaitan dengan kesehatan anak. Pediatrik psikologi juga memiliki fungsi atau keterkaitan ilmu psikologi kedokteran, khususnya tentang kesehatan anak. Jadi bisa kita jelaskan bahwa aspek psikologi pada kondisi anak adalah kondisi anak itu ketika dilakukannya promosi pada perilaku sehat. Nah, kondisi pada seorang ketika sakit akut atau kronis atau stadium terminal atau kondisi cedera pada seorang anak atau remaja yang terdapat dalam suatu keluarga. Nah, jadi benar-benar mengkaitkan antara faktor psikologis pada kondisi anak sehat, sakit, dan kondisi cedera. Dalam pediatrik psikologi juga memiliki dua aspek. Yang pertama adalah klinikal secara psikologi. Yang kedua adalah kesehatan psikologi, yang merupakan interaksi antara kesehatan dan fungsi psikologi. Jadi, pediatrik psikologi melibatkan interaksi antara kesehatan dan fungsi psikologis, khususnya seputar anak-anak. Nah, fungsi psikologis atau klinis dari seorang anak dalam perkembangan itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Nah, kalau kita yang dewasa mengatakan bahwa psikologi kesehatan kita atau anatomi kesehatan itu sangat tergantung oleh kita sendiri. Dalam pediatrik psikologi juga memiliki beberapa peranan. Yang pertama adalah bagaimana mengatur atau meregulasi emosional anak dan keluarga. Kita tahu bahwa mengalami masalah medis, masalah kesehatan atau penyakit, dan juga mengalami prosedur perawatan kesehatan. Jadi di sini akan dievaluasi di mana sih terdapatnya kesulitan atau perilaku dalam pengobatan atau penyesuaian psikososial. Dalam kondisi ini, anak itu sendiri atau bagaimana untuk mengatur atau meregulasi emosional anak dan keluarga. Jadi ini kewajiban pada anak tetapi keluarga paling utama. Lalu peranan kedua, yaitu jika sudah memasuki ke kasus yang sudah berlanjut, di mana diperlukannya rehabilitasi, perilaku untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap nyeri, atau akibat sakit dan cedera. Jika emang betul perlu dilakukannya seperti ini, karena kita dalam kondisi di bidang medis, itu mengalami sedikit kendala atau tidak mensupport sampai ke aspek psikologisnya. Jadi kita mempunyai bidang di sini dalam hal seperti itu. Setelah tadi membahas tentang pengertian pediatrik psikologi, tentang aspek-aspek dan peranannya, sekarang kita masuk dalam contoh kasusnya. Nah, menurut Journal of Pediatric Psychology dalam KCH Morgan DKK tahun 2021, melakukan penelitian tentang course online, intervensi psikososial untuk orang tua dari anak dengan penyakit kronis. Dalam mengasuh anak dengan penyakit kronis mungkin dapat membantu stres. Bahkan stres yang dihadapinya bisa saja 2 kali lipat dari stres pada umumnya. Pada hal ini, orang tua adalah peranan utama yang akan memiliki resiko dalam mengasuh anak yang memiliki penyakit kronis, yang bertentangan dengan psikososial dan kesehatan mental. Di sini dapat dilihat beban yang dihadapi keluarga sangat berat, maka ada caranya untuk menghadapi penyakit kronis pada anak, yaitu dengan dukungan keluarga yang kuat dan dukungan lingkungan sekitar. Kedua hal ini akan membantu untuk mengurangi penyakit yang dihadapi. Setidaknya dari si penderita akan dapat rasa semangat diri, yang akan membantu dirinya untuk tetap bertahan dan sembuh, yang dapat berpengaruh sekali dalam kesehatan mentalnya. Nah, ada juga beberapa cara, yaitu dengan memberikan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, terapi perilaku kognitif psikososial atau Acceptance and Commitment Therapy, yaitu ACT, terapi penerimaan dan komitmen. Lalu dilakukannya intervensi kelompok untuk orang tua dari anak-anak dengan penyakit kronis. Nah, menurut
Walren dan Varney tahun 1998, pada model penanggulangan stres, disabilitas dirancang dengan masukannya langsung dari orang tua dan diadaptasi dari intervensi. Nah, di intervensi langsung yang sudah ada sebelumnya dan divalidasi. Nah, Opcourse Online memberikan pendekatan inovatif untuk keluarga yang menghadapi penyakit kronis pada anak seperti asma dan epilepsi. Intervensi berusaha untuk mencegah atau mengurangi tantangan psikososial dengan mengajarkan keterampilan coping. Nah, terkait penyakit adaptif menggunakan sesi terstruktur CBT dan ACT yang mengikuti urutan standar dengan tema yang ditetapkan dan dipimpin secara online di ruang obrolan dalam pimpinan kursus terlatih dengan kelompok orang tua. Nah, menurut Dauma DKK tahun 2021, dievaluasi Opcourse Online menggunakan desain uji coba terkontrol secara acak dengan sampel 73 orang tua. 39 secara acak ditegaskan untuk beradaptasi dalam beberapa sesi mingguan 90 menit ditambah sesi penguat pasca intervensi 4 bulan. Dan 33 secara acak ke daftar tunggu. Kelompok intervensi aktif mengalami penurunan kecemasan dan depresi yang signifikan dan peningkatan yang signifikan dalam coping adaptif. Nah, itulah contoh kasus dari pediatrik psikologi. Mungkin kita bisa melihat dari copingnya sendiri yang mempengaruhi bagaimana cara penenangan atau penyembuhan dari penyakit kronisnya sendiri. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.